Amma ba'du, ikhwatal iman, jamaah salat zuhur, bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan yang berbahagia ini, kita diperkenankan kembali untuk melanjutkan kajian tentang kaidah-kaidah fiqhiyah yang tentu akan sangat membantu kita di dalam mengetahui hukum dari sebuah relasi sosial ataupun individual kita. Pada yang kedua yaitu al-yaqinu la yuzalu bisyakki, bahwa sesuatu yang pasti, yang yakin atau meyakinkan itu tidak dapat dihilangkan dengan keraguan, ya, dengan keraguan. Dan contohnya sudah kita berikan, ya, dengan berbagai contoh kemarin. Diantaranya adalah, ya, ketika kita sedang berada di dalam sholat, kemudian kita merasa, ya, seakan-akan wudhu kita batal, tetapi kita nggak pasti. Nah, maka hukum awalnya, hukum asalnya, hukum yang kita yakini adalah bahwa kita masih wudhunya belum batal, ataupun sholatnya masih tidak batal. Ya. Atau kita sudah yakin berwudhu, kemudian beberapa saat kita ragu apakah wudhu kita ini sudah batal atau belum. Maka hukumnya adalah bahwa yang pasti kita sudah berwudu, sementara batal atau tidaknya itu adalah sesuatu yang diragukan. Maka sesuatu yang pasti tidak dapat dihilangkan dengan keraguan. Nah, dari kaidah yang kedua ini ada kaidah-kaidah cabang atau sub-sub kaidah, ya, yang semuanya berasal dari kaidah tadi, yaitu Baik. Kaidah yang pertama atau subkaidah yang pertama adalah al-aslu baqa'u ma kana ala ma kana. Ya. Hukum asal segala sesuatu adalah tetap dalam keadaannya atau dalam keadaan semula. Maksudnya, hukum perkara yang berlaku terakhir, kita harus melihat kepada keadaan semulanya. Contoh tersebutkan, orang yang sudah berwudu dengan pasti, sudah wudu, nah, ini adalah sesuatu yang dia yakini, lalu ragu apakah wudunya sudah batal atau belum, karena setelah wudu mungkin dia ngobrol-ngobrol, minum teh dan lain sebagainya, kemudian ragu, tadi saya sudah batal wudu atau belum ya, sudah keluar angin atau belum gitu. Nah, selama dia ragu dan belum pasti, maka hukumnya adalah wudunya masih tetap ada, artinya wudunya masih tidak batal, kecuali dia betul-betul yakin, oh tadi sudah ngeluarin angin misalnya, maka keyakinan bisa dirubah oleh keyakinan yang atau sesuatu yang pasti juga. Baik. Contoh lain, ada orang yang diketahui masih hidup, lalu dia menghilang dalam jangka waktu yang cukup lama. Nah, nggak tahu kemana dan tidak tahu keadaannya apakah masih hidup atau sudah mati. Nah, kira-kira apakah harta yang dimiliki oleh orang ini boleh dibagi kepada ahli waris karena dianggap sudah mati, karena udah lama sekali nggak kelihatan, ya, atau nggak ketemu, atau tidak boleh? Nah, hukumnya apa? Hukumnya adalah bahwa orang itu masih dihukum hidup, kecuali ada bukti nyata bahwa dia sudah mati. Ya, maka ini nanti tinggal diperkirakan, kira-kira ini berapa tahun bisa berlaku? Ya, diperkirakan ukuran normal hidup seseorang itu berapa. Nah, maka lebih daripada itu, ya baru di situ bisa diperkirakan kematiannya. Ya. Nah, maka hukum awalnya, hukum asalnya adalah dia hidup,
ya, maka hukum ini tidak boleh diganti, tidak boleh dianggap orang tersebut mati kecuali dengan bukti yang nyata. Contoh lain, ya, berkenaan dengan al-aslu baqa'u makana ala makana, ya, bahwa hukum asal sesuatu itu dilihat kepada akan tetap, ya, kepada keadaan semulanya. Contoh lain, seseorang meminjam uang atau barang kepada kawannya. Nah, kemudian orang tersebut mengaku sudah mengembalikannya. Ya. Sementara pemilik barang mengatakan, mengingkarinya, kamu belum mengembalikannya. Nah, kira-kira ini yang kita ambil ucapannya, ucapan orang yang meminjam yang mengatakan dia sudah mengembalikan, atau ucapan pemilik barang yang mengatakan di sini hukumnya adalah orang itu belum mengembalikannya. Ya, kenapa? Karena hukumnya barang itu sudah dipinjam dan asalnya barang itu berada pada tangan. Ketika mengaku ya, maka adalah ucapan pemilik barang bahwa orang tersebut belum mengembalikan barang. Nah, kedua, bara'atul zimmah. Ya, al-aslu bara'atul zimmah. Jadi asal di sini adalah sesuatu yang diyakini, ya, sesuatu yang pasti. Hukum asal itu adalah bebasnya seseorang, ya. Hukum asal adalah bebasnya seseorang itu dari tanggungan, ya. Artinya apa? Kaidah ini berarti bahwa patokan dasar, ya, patokan dasar manusia dalam arti sosial maupun individualnya adalah keterlepasannya dari tanggung jawab hak orang lain, atau di dalam istilah fikihnya zimmah, ya. Nah, ketika hak itu belum pasti, jadi ketika hak orang itu bebas dari tanggungan, nah, maka apabila ada orang yang mengatakan misalnya bahwa saya punya tanggungan kepadanya, misalnya ada orang mengatakan kamu dulu pernah minjem uang sama saya. Nah, dia menyatakan kalau saya punya tanggungan. Tapi orang yang mengatakan kamu punya tanggungan atau kamu punya hutang sama saya, itu nggak ada bukti, nggak ada bukti nyata. Ya, nah maka dan kedua-dua nggak punya bukti. Yang menuduh punya hutang tidak punya bukti, yang dituduh juga tidak punya bukti. Nah, maka di sini mana yang lebih pasti? Ya, mana yang lebih pasti bahwa orang itu tidak memiliki hutang atau orang itu memiliki hutang disebabkan karena ada orang yang menuduhnya punya hutang? Maka hukum asalnya bahwa orang, artinya orang hidup itu dengan membawa hutang atau enggak bawa hutang. Jadi orang asalnya memang tidak punya hutang, tidak punya tanggungan sama sekali. Ya. Tanggungan itu datang kemudian hari. Nah, maka ketika tidak ada bukti adanya tanggungan itu, maka al-aslu bara'atuz zimmah, bahwa orang itu bebas dari tanggungan. Ya, maka tidak dapat kita, ya, mengambil ucapan orang yang menuduh kita punya hutang selama dia tidak memiliki bukti yang pasti. Nah, konstruksi kaidah ini berasal dari mana sebenarnya? Apakah kaidah ini dibuat-buat begitu saja oleh para ulama? Tidak. Jadi konstruksi kaidah ini berasal dari hadis Nabi SAW yang berbunyi al-bayyinatu 'alal mudda'i wal yaminu 'ala man ankar. Rawahu Muslim wa ashabus sunan. Baik.
mendatangkan bukti adalah kewajiban orang yang mendakwah. Artinya setiap orang yang mendakwa, menuduh dan lain sebagainya wajib mendatangkan bukti. Jika tidak ada bukti, maka dakwaannya tidak dianggap apa-apa. Nah, sedangkan sumpah bagi orang yang didakwa. Artinya orang yang didakwa, selama orang yang mendatangkan bukti, tidak orang yang menuduh ataupun mendakwa itu tidak mendatangkan bukti, maka untuk membebaskan dirinya cukup dia bersumpah, demi Allah saya tidak melakukan hal tersebut. Maka dia akan, artinya kewajiban untuk mendatangkan bukti itu bukan orang yang dituduh, tetapi orang yang ini antara ya. Kenapa? Dasarnya orang itu terbebas dari segala dakwah. Nah, maka dakwaan itu adalah datang kemudian dan tidak dapat ditetapkan dakwaan tersebut kecuali dengan bukti yang nyata. Itu kaidah yang kedua yang bersumber dari ataupun yang bercabang dari kaidah al-yaqinu la yuzalu bisyakki, ya, bahwa hukum asal itu adalah sesuatu yang dipastikan. Ya, artinya setiap segala sesuatu itu memiliki dua sifat. Ada sifat asli dan ada sifat yang tidak asli. Ya, sifat asli itu ataupun sifat asal itu juga sering kita sebut sebagai sifat bawaan. Artinya sifat itu sudah ada bersama keberadaan sesuatu tersebut. Nah, tetapi sifat yang tidak asli itu adalah sifat yang datang kemudian, yang nanti akan kita sebutkan pada kaidah-kaidah berikutnya. Kemudian ada kaidah lain juga, ya. Nah, kaidah-kaidah yang tadi itu bisa kita terapkan di dalam seluruh, ya, relasi kita, relasi sosial ataupun individual kita, ya, itu bisa kita terapkan. Ya, dengan melihat kepada hukum asal. Artinya ketika ada dua hal yang tidak dapat dipastikan hukumnya apa, maka kita melihat asalnya itu apa, hukum aslinya itu seperti apa. Nah, maka itu yang dipastikan. Nah, sementara yang kedua itu adalah sesuatu yang belum dipastikan. Ya, maka kaidahnya kembali kepada yang awal, al-yaqinu la yuzalu bisyakki, bahwa keyakinan itu tidak dapat dihapus dengan keraguan. Baik. Kaidah lain, man syakka hal fa'ala syai'an aw la fal aslu annahu lam yaf'al. Barang siapa yang ragu bahwa dia sudah mengerjakan sesuatu atau belum, nah maka hukum asalnya adalah dia belum melakukan. Karena asalnya adalah orang belum berbuat apa-apa. Ya, perbuatan itu datang kemudian. Nah, apabila dia ragu, dia sudah melakukan atau belum melakukan, maka hukumnya dia belum melakukan. Baik. Contohnya, seseorang ragu apakah di dalam sholat, ya, seseorang ragu apakah ia meninggalkan sesuatu yang diperintahkan di dalam sholat, seperti sunnah ab'ad, ya, sunnah ab'ad, semisal tahiyat pertama, ya, sebelum salam dia ragu, tadi saya tinggalkan tahiyat pertama atau tidak, ya, atau saya lakukan. Nah, maka hukumnya apa? Maka hendaklah ia sujud sahwi. Kenapa? Karena al-aslu, asalnya adalah dia belum melakukan. Kenapa? Masalahnya di sini dia ragu apakah sudah melakukan atau belum melakukan. Tadi saya sudah tahiyat pertama atau belum? Ya, maka sebelum salam, untuk menghilangkan keraguan tersebut, sudah sujud sahwi sebelum salam. Ya, kenapa? Kenapa itu yang diambil? Karena yang pasti bahwa hukum asalnya seseorang belum melakukan. Ya. Nah, ketika dia ragu antara sudah melakukan atau belum melakukan, maka yang pasti adalah belum melakukan. Ya. Dan dikatakan sudah melakukan, ya harus betul-betul yakin. Baik. Itu contoh yang pertama. Ya. Atau ragu melakukan sesuatu yang dilarang di dalam sholat. Kalau tadi ragu di dalam meninggalkan sesuatu yang diperintahkan di dalam sholat.
Ya, sesuatu yang diperintahkan di dalam sholat artinya ya sesuatu yang disunnahkan. Tapi sunnah ini ada dua, ada sunnah ab'ad dan ada sunnah hayat. Kalau sunnah ab'ad itu adalah sunnah yang kalau kita lupa, kita disunnahkan untuk menggantinya dengan sujud sahwi. Ya, sunnah ab'ad itu seperti ya tahiyat pertama, atau di dalam madhab Imam Syafi'i qunut sholat subuh. Nah, itu adalah apabila baik itu sengaja atau enggak sengaja atau lupa, maka disunnahkan untuk diganti dengan sujud sahwi. Ya. Baik. Yang kedua, atau dia ragu, seseorang ragu apakah sudah melakukan sesuatu yang dilarang di dalam sholat. Apa yang dilarang di dalam sholat? Misalnya ruku lebih dari dalam satu rakaat ruku lebih dari 2 kali, lebih dari 1 kali, atau sujud lebih dari 2 kali. Tadi saya sujud 2 kali apa 3 kali ya? 2 kali atau 3 kali? Nah, maka hukumnya apa? Hukumnya bahwa dia baru sujud 2 kali. Kenapa? Karena yang 3 ini diragukan. Dia sujud atau 2 kali, atau tadi ruku 2 kali apa sekali? Maka yang sudah pasti adalah sekali. Sementara 2 ini diragukan. Maka apakah dia disunahkan, apakah dia dituntut untuk sujud sahwi? Tidak disunnahkan untuk sujud sahwi. Kenapa? Karena pada dasarnya dia belum melakukannya. Ya. Nah, maka ini al-aslu, ya, asalnya apabila orang ragu sudah melakukan sesuatu atau belum, maka asalnya adalah dia belum melakukan. Kenapa? Karena belum melakukan itu lebih awal dari melakukan. Ya. Nah, belum melakukan ini adalah sesuatu yang datang kemudian. Maka yang lebih pasti adalah yang awal. Contoh lain, ia ragu di tengah sholat atau wudhu atau ibadah lainnya. Ya, di tengah sholat atau sedang wudhu atau ibadah-ibadah lainnya, dia ragu bahwa ia meninggalkan salah satu rukun. Ya, tadi misalnya saya sudah baca Al-Fatihah belum gitu. Ketika ruku ragu, tadi saya sudah baca surat Al-Fatihah atau belum ya? Nah, sementara surat Al-Fatihah, membaca surat Al-Fatihah adalah rukun salat. Ya, rukun salat. Nah, maka di sini yang kita ambil apa? Belum membaca atau sudah membaca? Maka hukumnya adalah dia harus mengulangi rukun tersebut. Ya, artinya di dalam ruku dia baru ingat, baru dia ragu, keraguan itu datang ketika dia ruku. Ya, saya tadi sudah baca surat Al-Fatihah atau belum ya? Ya, karena mungkin sibuk pikirannya dan lain sebagainya, ya. Sadar-sadarnya itu sedang ruku gitu. Tadi saya sudah baca Al-Fatihah atau belum ya? Nah, maka hukumnya adalah dia belum membaca surat Al-Fatihah, maka dia harus mengulanginya. Artinya bangkit lagi untuk membaca surat Al-Fatihah, ya, kemudian disunahkan untuk membaca surat setelahnya, baru setelah itu ruku kembali. Atau dia ingatnya, dia mulai ragunya itu sebelum salam. Tadi pada rakaat pertama saya sudah baca surat Al-Fatihah atau belum gitu. Nah, ini hukumnya apa? Hukumnya dia belum membaca surat Al-Fatihah. Ragu itu artinya apa? Dia betul-betul nggak tahu, tidak dapat memilih antara sudah atau belum, 50-50. Nah, maka di sini yang harus kita ambil adalah yang sudah pasti, yaitu apa? Yang sudah pasti adalah orang itu belum membaca. Nah, maka sebelum salam dia harus berdiri 1 rakaat lagi, membaca surat Al-Fatihah, kemudian ruku, kemudian sujud, kemudian baru tahiyat lagi, kemudian baru salam. Nah, ini apabila ragu meninggalkan salah satu rukun, karena kalau rukun ini ketinggalan artinya ibadah tidak sah. Nah, maka ketika ada keraguan sudah melakukan atau belum, maka kaedah asal adalah seseorang belum melakukan. Ya. Kenapa? Karena belum itu lebih awal dari sudah.
ya, atau belum berbuat itu lebih awal dari sudah berbuat atau dari perbuatan. Maka ketika ragu antara belum sudah, maka kita ambil yang sudah pasti, yaitu belum. Maka ketika orang ragu di dalam sholatnya, dia sudah meninggalkan rukun atau mengerjakan rukun atau belum, maka hendaklah ia mengulangi rukun tersebut. Kemudian ada kaidah juga yang masih merupakan cabang dari kaidah keyakinan tidak dapat dirubah dengan yang ragu atau dengan yang meragukan, yaitu al-aslu al-adam, ya, yang asal itu adalah tidak ada, ya, karena sebelum ada, ya pasti sebelumnya, sebelum ada itu ya pasti tidak ada dulu, ya. Ya, sebelum satu pasti ada kosong dulu. Nah, maka ini penerapannya bagaimana? Atau artinya seperti apa? Artinya pada dasarnya atau hukum dasarnya dalam urusan hak, bahwa hak itu tidak ada. Ya, artinya manusia itu lahir dalam keadaan tidak memiliki apa-apa. Kepemilikan itu datang kemudian. Nah, kemudian ketika ada klaim kepemilikan, ya, tapi tidak ada bukti, maka dikembalikan kepada hukum asalnya, bahwa al-aslu al-adam. Hukum asalnya adalah hak itu masih belum ada atau kepemilikan itu tidak ada. Nah, ini disebabkan kenapa? Karena seperti yang tadi kita jelaskan, bahwa segala sesuatu itu memiliki dua sifat. Ada sifat asli, yaitu sifat yang sudah ada bersama dengan adanya sesuatu itu, ya. Misalnya, sifat asal dari barang yang dijual ialah selamat dari cacat dan kekurangan. Karena kalau cacat dan kurang, memang barang itu nggak boleh dijual, ya, kecuali orang yang membeli itu betul-betul tahu, dan penjual itu sudah betul-betul menjelaskan kekurangan dan cacatnya. Tetapi ketika tidak ada penjelasan, maka hukum asalnya adalah barang yang dijual itu, barang dagangan itu selamat dari cacat dan kekurangan. Atau sifat asal dari modal, namanya modal itu, dia kosong dari keuntungan dan kerugian. Modal awal itu ya belum dapat dikatakan ada untung dan ada rugi. Ya, dia dapat diuntung dan rugi nanti setelah modal itu dikelola. Nah, itu namanya sifat asli. Baik. Yang kedua yang tidak asli, ya, yaitu sifat yang bersifat insidental, yaitu sifat yang pada asalnya tidak ada pada sesuatu, ya. Seperti apa? Seperti adanya cacat dan kekurangan pada barang dagangan. Jadi sifat aslinya ada selamat dari segala cacat dan kekurangan. Maka sifat yang tidak asli, sifat yang datang kemudian adalah cacat dan ada kekurangan. Ada keuntungan dan kerugian pada modal. Baik, ini aplikasinya bagaimana? Baik. Contoh, jika seseorang membeli kuda atau mobil misalnya dari orang lain, dan pembeli telah menerima apa yang ia beli. Mobil sudah diterima, kuda sudah diterima, ya. Lalu di kemudian hari si pembeli datang kepada penjual dan mengatakan bahwa pada barang yang dibeli itu ada cacat lama. Ini cacatnya ini sebelum saya beli katanya. Ya, cacatnya ini sudah ada sebelum saya beli. Ya, baik itu pada mobil atau kuda tersebut. Nah, sementara dia tidak memiliki bukti bahwa cacat itu adalah cacat lama. Dia mengklaim bahwa cacat ini sudah ada sebelum saya beli, katanya. Tetapi dia tidak punya bukti bahwa cacat ini memang cacat lama. Ya, ditambah lagi bahwa penjual mengatakan saya menjual dalam keadaan selamat. Nah, maka apa hukumnya? Hukumnya adalah bahwa mobil atau kuda yang dijual itu pada asalnya tidak ada cacat. Maka pembeli harus, ataupun yang mengaku ataupun yang mengatakan ada cacat, harus mendatangkan bukti yang pasti. Ya, bukti yang pasti kalau cacat ini memang sudah ada sebelum transaksi jual beli tadi. Ya.
Nah, tetapi kalau hanya sekedar pengakuan begitu saja, ya nggak bisa, karena kedua-duanya nggak punya bukti. Yang mengaku tidak memiliki bukti, yang pembeli juga ya tidak bisa membuktikan. Nah, lalu mana yang lebih kuat? Yang lebih kuat adalah barang dagangan itu adalah bebas dari segala cacat dan kekurangan. Ya, maka ketika ada klaim cacat dan kekurangan, harus disertai dengan bukti yang kuat, bukti yang pasti. Baik, contoh lain. Seseorang memakan makanan orang lain. Nah, dan tentu ini hukumnya nggak boleh kita makan makanan orang lain atau mengambil orang makan. Dia berkata kepada pemilik makanan, Anda telah yang membolehkan saya, kata. Tapi pemilik katakan, lah, kapan saya bolehkan kamu? Saya nggak pernah mengizinkan kamu makan, katanya. Ya. Nah, maka sini hukumnya mana? Yang kita ambil ucapannya siapa? Ucapan orang yang memakan atau yang memiliki makanan. Nah, maka hukumnya adalah, ya, kita hukum asalnya adalah ia, artinya si pemilik belum membolehkan, dan orang lain pada asalnya tidak memiliki hak. Ya, pada asalnya orang tersebut tidak memiliki hak. Nah, ketika dia mengklaim ada hak, maka harus ada bukti nyata. Kalau tidak ada bukti nyata, maka tidak boleh dibenarkan apa yang dilakukan. Kenapa? Karena kaidah asalnya adalah al-aslu al-adam. Hukum asalnya, ya, pada hak kepemilikan adalah pada asalnya orang tidak memiliki hak. Nah, ketika ada klaim hak, maka harus ada bukti yang kuat. Contoh lain, jika ada seseorang terbukti memiliki hutang misalnya, dengan ikrarnya sendiri atau dengan bukti nyata, lalu dia mengaku sudah membayar atau telah dibebaskan dari hutangnya. Dia bilang, saya sudah bayar hutang saya. Ya, atau pemilik hutang mengatakan, atau pemilik hutang, ya, orang ini mengklaim bahwa pemilik hutang sudah membebaskannya dari hutang tersebut. Ya. Sementara orang yang punya ataupun pemberi hutang itu mengingkarinya. Katanya, kamu belum bayar. Nah, dan kedua-duanya tidak ada bukti, maka yang dibenarkan adalah pernyataan sang pemberi hutang. Kenapa? Karena pada dasarnya peminjam belum membayar hutang. Kenapa? Karena dia sudah pasti, yang pasti adalah dia meminjam uang misalnya, atau meminjam barang. Kemudian apabila dia mengatakan sudah mengembalikannya, ya maka harus ada bukti atas klaimnya tersebut. Ya. Ya, kecuali ada bukti dia sudah membayar, ya maka apa yang dia klaim itu bisa dibenarkan. Baik, kemudian ada kaedah lain juga yang masih bercabang dari kaedah al-yaqin la yuzalu bisyakki, yaitu al-aslu fi kulli hadithin taqdiruhu bi aqrabi zamanihi. Baik. Hukum asal pada penyebabnya, ya, dengan memperkirakan atau memperkirakan pada sesuatu yang paling dekat dengan zamannya atau dengan zaman terjadinya. Baik, ini maksudnya apa? Maksudnya untuk mengetahui hukum suatu peristiwa, ya, yang sepertinya memiliki dua sebab, ini penyebabnya yang mana ini? Ya, maka hukumnya ditentukan dengan melihat kepada sebab yang paling dekat dengan waktu peristiwa itu terjadi. Baik. Contoh, seseorang melihat, otomatis sebabnya adalah mimpi, ya. Ini mimpi yang kapan ini? Apakah tadi malam atau malam-malam sebelumnya? Nah, maka di sini ada dua sebab, yaitu tadi malam atau malam-malam sebelumnya. Nah, maka kita ambil sebab yang mana ini? Kita ambil atau kita perkirakan bahwa air mani itu sebabnya adalah
mimpi yang dia lupakan pada malam yang paling dekat, yaitu tadi malam. Maka hukumnya apa? Dia wajib mandi, ya, wajib mandi dan tidak wajib mengulangi ibadah-ibadah sebelum malam tersebut. Artinya yang dia wajib ulangi, yang wajib diqadha adalah ya dari sholat subuh, zuhur, dan asar. Itu apabila dia baru melihat setelah sholat asar, dan sebelum itu dia tidak tidur kecuali tadi malam, ya, maka kita ambil yang paling dekat, yaitu ini sepertinya mimpi tadi malam yang saya lupa misalnya. Nah, maka dia wajib mandi dan mengulangi ibadah, ya, misalnya sholat subuh, sholat zuhur, sholat asar, dan tidak berkewajiban untuk mengulangi sholat-sholat sebelumnya, walaupun memang kemungkinan terjadi malam-malam sebelumnya. Tetapi karena tidak dapat dipastikan, maka kita ambil yang paling dekat, yang paling dekat. Ya. Kemudian contoh lain lagi, ya, contoh lain yang diberikan oleh para ulama, ya, ada seseorang yang memukul. Ya, ada orang yang memukul seorang wanita yang tengah hamil besar misalnya. Lalu anaknya lahir seketika dalam keadaan sehat, dalam keadaan hidup dan sehat tanpa ada penyakit. Kemudian beberapa saat, ya, misalnya di malam hari, tiba-tiba anak itu mati. Ya, bayi itu mati. Nah, maka si pemukul tidak dapat dianggap sebagai pembunuh bayi tersebut. Kenapa? Karena secara zahir tadi anak ini ya keluar dalam keadaan sehat dan tidak ada penyakit. Nah, maka di sini kemungkinan ya ada penyebab lain. Ya. Nah, tetapi bukan berarti orang itu bebas dari hukuman memukul dan menyakiti itu sudah pasti. Tetapi yang menjadi masalah ini apakah dia bisa dianggap sebagai pembunuh atau tidak. Ya, dianggap sebagai membunuh bayi tersebut atau tidak, karena ini kaitannya nanti dengan hukum membunuh. Nah, dari kaedah ini dikecualikan perkara syubhat pada subjek, ya, syubhat pada subjek. Artinya kaedahnya tadi, apabila ada suatu peristiwa kita tidak tahu penyebabnya, maka kita perkirakan penyebab yang paling dekat. Maka hukumnya akan kita ambil hukum yang paling dekat tadi, ataupun penyebab yang paling dekat. Nah, tetapi di dalam perkara syubhat, yang namanya syubhat pada subjek, ini tidak bisa diberlakukan, ya, tidak bisa diberlakukan. Contohnya apa? Yaitu adanya dua penyebab kuat, tetapi tidak dapat dipastikan mana di antara keduanya yang menyebabkan peristiwa kedua yang terjadi, peristiwa berikutnya. Contohnya, ya, contoh ada seseorang ditabrak, ya, dan terluka parah, tapi dia masih hidup, ya, masih hidup tapi terluka parah. Kemudian setelah dibawa ke rumah sakit, dokter mengatakan bahwa sebaiknya orang ini dioperasi demi keselamatannya. Begitu selesai dioperasi, orang itu mati. Nah, maka siapa penyebab matinya orang ini? Apakah orang yang menabrak tadi atau dokter yang mengoperasi gitu. Nah, maka kaedah di atas itu tidak dapat diterapkan. Yang menyebabkan dia mati adalah yang terdekat, yaitu dokter yang mengoperasikannya. Nah, itu nggak bisa. Kenapa? Karena di sini ada syubhat, yaitu syubhat namanya syubhat kesamaran pada pelaku. Artinya kedua-duanya tidak dapat dianggap sebagai pembunuh. Artinya yang menabrak tidak dapat dianggap sebagai orang yang membunuhnya, dan juga dokter yang mengoperasi juga tidak dapat dihukum. Ya, nah maka di sini artinya kedua-duanya tidak dapat dianggap sebagai penyebab langsung dari kematian orang tersebut. Ya, tetapi penabrak ya tetap mendapatkan hukuman setimpal dengan perbuatannya menabrak gitu. Ya, tetapi selama dia tidak mati dan hanya terluka parah misalnya, sebab ada kemungkinan kalau dia tidak operasi juga mungkin dia hidup gitu. Tetapi setelah operasi dia langsung mati. Nah, ini yang menjadi ada syubhatnya. Nah, maka di sini juga kita harus mengetahui ada 3 jenis syubhat, ya, 3 jenis syubhat, dan ini yang terakhir ada 3 syubhat, yaitu yang pertama adalah syubhat fa'il,
yaitu kesamaran pada subjek, yaitu pada kasus yang sebelumnya tadi. Ya, ini syubhat namanya syubhat fa'il, syubhat pada subjek. Kemudian yang kedua ada syubhat mahal, yaitu ada syubhat pada objek, artinya kesamaran pada objek. Kemudian yang ketiga ada namanya syubhat mazhab, yaitu kesamaran oleh sebab perselisihan mazhab. Artinya suatu itu tidak dapat diketahui hukumnya secara pasti. Kenapa? Karena di dalam mazhab ada perbedaan perselisihan kuat tentang hukum sesuatu tersebut. Nah, ketiga syubhat ini memiliki hukum masing-masing. Ya, hukum masing-masing. Syubhat yang pertama, yaitu syubhat fa'il, hukumnya apa? Hukumnya adalah tidak ada kaitan hukum, la ta'alluqa lahu bil hukmi. Tidak ada kaitan hukum. Seperti tadi, kita tidak dapat menghukum yang menabrak itu sebagai pembunuh atau juga dokter tersebut sebagai pembunuh. Ya. Nah, kenapa? Karena di sini ada syubhat. Nah, sementara syubhat mahal, syubhat pada objek, ya, syubhat pada objek, ini hukumnya apa? Hukumnya adalah haram untuk mendekati objek tersebut. Ya, contoh, misalnya saya punya kawan di Amerika, ya, non Muslim. Saya datang ke rumahnya, ya, kemudian dia tinggalkan saya di situ, bilang ya makan saja apa yang ada, minum apa yang ada. Di atas meja ada 2 botol, botol air, kemudian botol bir. Di antara 2 botol ini ada gelas yang berisi cairan putih, cairan bening. Nah, hukum meminum cairan yang ada pada gelas ini? Nah, ini dinamakan dengan syubhat pada objek. Kita nggak tahu yang di dalam gelas ini air atau bir misalnya. Kedua-duanya bening. Dan kedua-duanya berisi dalam gelas ini air atau bir. Maka hukumnya apa? Haram untuk kita mendekatinya. Ya, haram untuk mendekatinya. Kenapa? Karena tidak diketahui yang ada di dalam gelas itu bir atau air. Ya. Atau contoh lain dalam syubhat mahal ini, misal kita berburu ya dengan menggunakan anjing. Ya. Berburu dengan menggunakan anjing itu dibolehkan, ya, walaupun kita tidak menyembelihnya. Ya, kita berburu, lepas anjing, ya, kita bacakan bismillah, kemudian hewan tersebut digigit oleh anjing sehingga mati, maka hewan tersebut boleh kita makan. Ya, hewan buruan tersebut boleh kita makan walaupun kita tidak sembelih. Nah, tetapi masalahnya adalah ketika saya melepas anjing saya, ya, kemudian menemukan apa yang sudah mati. Tapi di samping anjing itu ada anjing lain. Ada anjing lain selain anjing saya misalnya. Di mulut anjing dia, keduanya ada. Nah, maka hukumnya apa? Tidak boleh saya memakan rusa ini. Kenapa? Karena ada kemungkinan rusa ini dibunuh oleh anjing yang lain. Sementara saya mengucapkan bismillah tadi pada anjing saya yang saya lepas gitu. Nah, hukumnya apa? Hukumnya hurmatu al-qurb, yaitu haram kita mendekatinya. Artinya tidak boleh, ya. Ini syubhat pada objek. Syubhat pada objek ini banyak bisa kita terapkan di dalam banyak kasus. Ya, contoh yang sebelumnya juga saya sebutkan dulu, kita ingin menikah dengan seorang perempuan yang ada di satu kampung. Tapi di dalam kampung tersebut misalnya ada 9 orang perempuan. Tapi di antara 9 orang ini ada keluarga nikah. Mana antara 9 orang ini? Maka hukumnya adalah saya tidak boleh menikah dengan salah satu dari orang yang ada di kampung tersebut, karena kemungkinan apabila saya menikahinya ternyata itu adalah mahram saya. Nah, kenapa? Karena syubhatnya ini ada pada objek. Sekali lagi, syubhat yang ada pada objek hukumnya tidak boleh mendekatinya.
Nah, kemudian syubhat yang terakhir adalah syubhat pada madhab, yaitu kesamaran oleh sebab perselisihan madhab. Ada madhab yang mengatakan halal, ada madhab yang mengatakan haram. Lah, kita mana yang akan kita ambil? Nah, maka di dalam syubhat madhab ini, atau syubhat yang disebabkan oleh perselisihan mazhab, itu hukumnya adalah dianjurkan keluar dari ranah perselisihan. Artinya apa? Ada yang mengatakan haram, ada yang mengatakan boleh. Nah, supaya saya keluar dari perselisihan ini, caranya apa supaya selamat? Sebaiknya saya tidak melakukan hal tersebut. Ya, artinya saya dianjurkan untuk tidak melakukan hal tersebut. Misal, di dalam madhab Hanafi mengatakan haram, di dalam madhab Syafi'i mengatakan boleh, sementara saya bermadhab Syafi'i. Nah, maka hukumnya apa? Hukumnya disunnahkan bagi saya, dianjurkan bagi saya untuk tidak mendekati sesuatu yang diperselisihkan tersebut. Kenapa? Karena itu jalan yang lebih selamat. Nah, baiklah hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini kaidah yang kedua dengan beberapa sub kaidah-kaidah yang masuk di dalam asal tadi, dan ini bisa kita terapkan di dalam banyak muamalah kita di dalam keseharian, ya, dan di pekerjaan kita pun bisa kita terapkan. Misalnya ada orang punya tanggungan pajak misalnya, ya, kemudian dia mengaku sudah membayar pajak tapi nggak ada bukti, ya maka hukumnya dia belum membayar pajak, dan hal-hal lainnya itu bisa kita terapkan. Baiklah hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, patokan adalah meyakini lebih yang datang lebih awal, ya, itu lebih pasti. Yang dua ini tidak pasti juga, tapi kalau dia yang kedua ini, maka hukum pertama itu boleh dirubah dengan yang kedua apabila pasti. Ya. Wallahu ta'ala a'lam wa billahi taufiq wal hidayah. Nas'alullah subhanahu wa ta'ala an yaj'alana minal ladhina yastami'una al-qawla wa rahmatullah wa barakatuh.